Siapa yang kirim pesan malam-malam kayak gini? Apa Mas Aryo mau nanyain Rara? Maafin saya, Bu Soraya. Dokter Irfan? Enggak. Ini enggak benar. Enggak seharusnya aku kirim-kirim pesan kayak gini sama Dokter Irfan. Kenapa belum dibalas ya? Pas saya telepon aja. Tapi selama ini Dokter Irfan selalu banyak membantu aku dan Rara. Dia itu sahabat yang baik. Betul juga apa yang dibilang sama Dokter Irfan. Gak seharusnya aku khawatir sama apa yang dibilang sama Mas Aryo dan Dina. Allah menjadi saksi bahwa kita gak ada apa-apa. Dokter gak usah minta maaf. Aku menghargai semua yang udah dokter lakuin buat kita. Dokter nggak perlu minta maaf. Saya menghargai semua yang sudah dokter lakukan buat saya. Soraya nggak marah berarti? Iya Bu Soraya. Saya senang Bu Soraya tidak marah sama saya. Oh, jadi diam-diam mereka saling kirim pesan saat malam hari. Irfan kelihatannya senang banget. Dia benar-benar sudah jatuh cinta sama perempuan itu. Tante nggak nyangka Aryo bisa berubah jadi seperti itu. Itu pasti terpengaruh dari istri mudanya. Kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat demi Rara. Iya Tante. Tante terima kasih banyak ya. Udah ngizinin kami tinggal di sini. Iya. Tante seneng kok kalian ada di sini. Sekali lagi makasih ya Tante. Kalau gitu Soraya permisi ke dapur sebentar. Iya. Oma, Opa, seragam sekolahnya Rara ketinggalan di rumah. Sama buku pelajaran Rara juga. Sekarang Rara jadi nggak bisa sekolah deh, Oma. Ya udah, hari ini kamu izin sekolah. Nanti Oma beliin seragam sekolah sama buku barunya ya. Bener ya? Iya dong. Iya bener dong sayang. Jadi besok Rara bisa masuk sekolah lagi. Iya. Iya. Opa, Rara boleh minta temanin sarapan nggak? Ya boleh lah. Kamu kan cucu kesayangannya Opa, mau apa aja Papa temenin. Dek, sekarang ayo. Iya, Opa. Ayo kita sarapan bareng. Ya, sebentar ya. Ya, sayang. Balita, aku mau bicara dulu sama Mbak. Tapi Mbak jangan marah ya. Maksudnya? Mbak, apa Mbak udah merasa melakukan hal yang benar? Kamu bicara apa sih, Den? Soraya udah cerita semuanya sama aku, Mbak. Dan aku udah tahu gimana kondisinya. Dan aku juga ngerti kenapa Aryo bisa marah sama Mbak Lita dan Mas Marwan. Kamu ngomong apa sih, Den? Mbak, Aryo itu anak Mbak. Dan Soraya sekarang udah gak ada hubungannya sama Mbak. Apalagi Aryo itu udah ceraiin dia, Mbak. Jadi hubungan Mbak sama Soraya itu hanya karena Rara kan? Mbak, aku ngerti Mbak sangat peduli sama Rara. Tapi maaf ya Mbak. Mungkin yang aku omongin ini agak kasar dan pahit buat Mbak. Tapi ini kebenarannya Mbak.
Coba Mbak pikirin secara realistis. Rara Mbak, semoga Allah memberinya umur yang panjang. Tapi kenyataannya sekarang, Rara kan sakit-sakitan terus Mbak. Dan satu-satunya harapan Mbak buat punya cucu adalah Dina Mbak. Dina yang sekarang jadi istrinya Aryo. Dan mungkin dia benar-benar hamil Mbak. Kasih dia kesempatan Mbak. Dan kalau dia benar-benar hamil, maka anak yang ada dalam kandungannya itu adalah cucu Mbak. Cucu Mbak yang sehat. Terlepas dari sikap ibunya, tapi bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah cucu Mbak. Maksudnya Mbak harus kembali lagi ke rumah itu dan Mbak siap dihina lagi sama Dina. Ya, Mbak. Anak itu membutuhkan perlindungan, Mbak. Dari wanita aneh yang jadi istrinya Aryo. Anak itu suci, Mbak. Aku setuju kalau Dina itu dibilang perempuan iblis. Tapi bayi yang ada dalam kandungannya itu cucu Mbak. Dia harus dilindungi, Mbak, dari ibunya. Mbak harus melindungi cucu Mbak. Mbak, anak itu membutuhkan orang tua untuk memperbaikinya, Mbak. Sehingga anak itu tidak tumbuh seperti orang tuanya. Apa aku salah, Mbak? Mbak, pikirkan baik-baik ya, Mbak. Kalau Mbak tetap di sini, siapa yang melakukan pekerjaan itu, Mbak? Hanya Mbak yang bisa melakukan itu. Hanya Mbak yang bisa. Benar juga apa yang dikatakan Dewi. Tapi ini nggak semudah yang dikatakannya. Pak, Mama mau minta maaf, Pak. Mama sepertinya ingin kembali ke rumahnya Aryo. Apa? Kamu mau kembali ke rumah Aryo? Iya, Pak. Apa? Kamu bilang apa tadi? Kamu mau kembali ke rumah Aryo? Iya, Pak. Mama harus kembali ke rumah Aryo. Apa Mama belum cukup terhina? Kalau Mama kembali ke rumah Aryo, Papa akan mendapat hinaan lagi dari Dina. Mama tahu soal itu, Pak. Mama cuma mau memastikan kalau bayi yang dikandung itu benar-benar cucu kita. Mama perlu bukti apa lagi? Dokter Irfan sudah menjelaskan ini semuanya. Pak. Tolong, Pak. Pak, kasih izin Mama, Pak. Kasih kesempatan sekali ini aja, Pak. Mama ini sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Dan Papa tidak mengizinkan kamu kembali ke sana. Pak, ini tindakan Mama yang benar, Pak. Mama harus menjaga bayi yang dikandung Dina itu baik-baik saja. Dan Mama ke sana hanya ingin menjaga calon cucu kita, Pak, dari kejahatan Dina. Cukup. Cukup. Terserah Mama. Terserah. Papa gak peduli lagi. Mama adalah seorang ibu, Pak. Dan Mama juga seorang istri. Mama berharap Allah memberikan Papa hidayah. Biar Papa mengerti kenapa Mama melakukan ini. Soraya dan Rara punya Papa, sedangkan Aryo dan anaknya yang belum lahir membutuhkan Mama. Tante harus lihat gimana tadi malam aku berhasil mengusir mereka dari rumah ini. Seru banget, Tante harus lihat. Ada apa sih? Kok udah balik lagi ke sini? Nanti aku telepon lagi ya. Udahan dulu.
apa yang aku lakukan ini benar? Apa aku memang harus kembali ke sini? Berhenti di sana. Mama, mau ngapain lagi ke sini? Nina, anak yang dikandung kamu adalah cucu mama juga. Oh, jadi mama sekarang percaya kalau aku benar-benar hamil? Biarkan mama mengurus cucu mama seperti mama mengurus Rara. Oke, tapi asalkan mama tahu ya, sekali mama masuk ke rumah ini, itu artinya nggak ada jalan keluar mama untuk bertemu dengan Rara dan papa lagi. Dan mama harus memilih untuk memutuskan hubungan selamanya dengan Rara dan papa. Gimana ini? Aku harus pilih yang mana? Kalau aku kembali ke sini, gak ada jalan untuk kembali ke Rara dan Mas Marwan. Tapi kalau aku gak kembali ke sini, bagaimana nasib Aryo dan bayinya? Bener kan dugaan aku? Mama itu nggak akan mau. Berarti omongan mama itu pengen ngerawat anak aku hanyalah omong kosong belaka. Ya kan? Dewi benar. Aku gak boleh membiarkan anak itu tumbuh menjadi seseorang seperti Aryo dan Dina. Baik. Mama terima persyaratan kamu. Mama yakin? Kalau nggak yakin, mending Mama pergi aja deh. Karena aku nggak butuh Mama untuk merawat anak aku. Yakin? Oke. Berarti sekarang dan mulai saat ini, Mama tidak lagi boleh bertemu dengan Rara dan Papa selamanya. Aku terpaksa melakukan ini demi cucuku yang sedang dikandung Dina. Bismillah. Semoga apa yang aku lakukan ini benar. Mama kerja yang rajin ya. Supaya Mama bisa beliin seragam baru buat Rara. Iya sayang, Mama akan selalu berusaha buat dapetin apapun yang Rara mau. Rara doain Mama juga ya. Mama pergi dulu ya sayang. Iya, Ma.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang Soraya tinggal di sini, bukan di rumah Dokter Irfan. Soraya, ini belum berakhir. Lihat aja nanti. Si Dina? Ngapain dia kesini? Ada yang bisa saya bantu? Tante Leni, sepertinya Tante kelihatan biasa aja. Kamu lagi ada perlu apa? Mau pesan makanan? Harusnya Tante itu lagi seneng banget sekarang. Karena Soraya telah bercerai dari suaminya. Ups, maksudnya suaminya telah menceraikan Soraya. Talak 3. Kamu ini ngomong apa sih? Tante gak usah pura-pura gak tahu ya. Gak usah pura-pura biasa aja. Soraya telah diceraikan oleh Mas Aryo. Dan sekarang anak Tante bisa dengan bebas mendekati Soraya. Ingat ya, jangan lupa kirim undangannya ke aku. Tapi Tante kayaknya gak jadi deh. Soalnya makanan Tante itu tidak sesuai dengan selera saya.